selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru, dan tema pada hari ini adalah tentang kejadian bahagia yang akan mengubah energimu ya di minggu ini untuk ke-12 zodiak tentunya ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries. Oke Aries, mari kita cek ya, di minggu ini ada kejadian bahagia apa aja sih gitu ya, yang akan mengubah energi seorang Aries gitu. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi para Aries di sini. Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Buat para Aries, langsung aja ya. Kita cek di sini. Aries. Yang pertama ya, kita lihat energi utamanya Aries di minggu ini gitu. Di sini energi utamanya Aries ini ada Four of Pentacles ya. Energimu ini tentang kontrol, kestabilan ya, mengutamakan tentang keamanan hidup, berhemat, berhitung, berhemat, lebih berhitung soal uang gitu, lebih perhitungan, karena di sini ada rangka untuk lebih efisien juga soal keuangan. Kalau yang aku lihat seperti itu, dan materialistisnya lagi kuat banget ya, proteksi keuangan yang paling kerasa, fondasi kehidupan yang benar-benar dijaga gitu. Jadi sebenarnya energi melindungi seorang Aries, kontrol, perhitungan itu lagi sangat kuat banget di minggu ini gitu. Terutama soal apa Kak? Soal duit lah ya. Ini Aries dalam mode yang gitu ya, menggenggam erat koinnya gitu. Aku nggak mau uangnya masuk ini lepas begitu saja Kak. Kalau nggak untuk hal yang penting-penting gitu ya, capek cari uang itu, kerasa banget gitu ya. Hanya kepada hal-hal yang bermanfaat saja sepertinya akan Aries lepaskan uangnya gitu, koinnya ya. Itu energi utama kamu di minggu ini, kestabilan, keamanan ya, dan juga proteksi, perlindungan, harta benda yang kamu punya gitu, keuangan terutama. Terus yang kedua, kejadian bahagia apa sih akan terjadi pada Aries ya di minggu ini? Aku lihat sih kejadian bahagia salah satunya di sini yaitu adanya semacam terobosan baru, ide-ide baru yang pada akhirnya di sini bisa membuat seorang Aries itu menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Jadi kamu seperti, kalau aku melihatnya ya, kejadian bahagianya di sini kamu itu logiknya tuh lagi tinggi banget. Terus juga gak yang baper-baper di minggu ini, dan insight-insight baru juga banyak masuk gitu loh ke dalam pikirannya Aries, sehingga dengan logika berpikir yang sedang jalan banget, kamu akan dengan mudah untuk membuat ide-ide baru ya, yang dimana ide-ide baru ini bisa kamu gunakan untuk juga membuat suatu terobosan baru ya, yang nantinya berguna untuk kamu bisa fokus terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kamu punya gitu. Jadi berkat apa ya, ini suatu berkat juga ya seharusnya bagi Aries. Jadi kejadian bahagianya kayak apapun konflik masalah yang pernah kamu punya sebelumnya nih ya, ini bisa kamu selesaikan sendiri di minggu ini gitu. Hebat ya, enak ya. Terus yang ketiga, dari mana sih kejadian ini datang Aries ya? Kejadian bahagia ini datang memang berkat dari apa ya, kalau aku mengatakan ada skill, kemampuan yang datangnya dari diri kamu sendiri, kemampuan adaptasi, kepercayaan diri,
jiwa apa ya, jiwa kreatif yang tinggi dan pikiran murni kamu gitu ya, yang terus kamu jaga gitu. Jadi pemikiran murni seorang Aries ya, yang selalu dijaga untuk nggak terpengaruh banyak hal di luar sana, sehingga kamu mudah gitu loh menjadi dirimu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu punya tadi gitu. Terus yang keempat, siapa aja yang terlibat sama Aries di minggu ini? Aku lihat sih yang terlibat sama Aries sebenarnya nggak banyak ya di minggu ini, karena apapun Aries ini tadi dalam menyelesaikan permasalahannya, kamu akan lebih banyak untuk kayak apa ya istilahnya, research ya, untuk cari solusi atas permasalahan kamu sendiri. Kamu juga banyak mikir sendiri, problem solving sendiri, kayak mikir secara dalam gitu atas permasalahan yang kamu punya juga sendiri. Jadi kalau aku lihat sih dalam transisi atau proses transformasi ya, transisi Aries gitu ya, dari seorang Aries yang mungkin bergumul dengan permasalahannya, ini mencoba untuk keluar dari permasalahan itu semua dengan pemikirannya sendiri gitu. Jadi siapa yang terlibat? Kamu nggak banyak terlibat dengan siapapun di minggu ini. Dalam penyelesaian masalahmu tadi, kamu banyak terlibat dengan pemikiranmu sendiri gitu. Makanya tadi perasaan Aries kan juga di sini agak ini ya, agak kurang peka mungkin karena logikanya lagi tinggi gitu. Jadi baper-baper nggak ada, lebih logik aja. Terus yang kelima, apa yang semesta sedang bawa untukmu Aries di minggu ini? Aku lihat ada The Empress, ada kelimpahan ya, kelimpahan, harapan, perkembangan, kesuksesan, kesenangan gitu buat Aries. Kebahagiaan yang secara alami terjadi buat Aries seperti itu. Ada The Empress, bagus banget ya di sini. Artinya sesuatu di sini sudah mulai bergerak ke arah yang baik, adanya pertumbuhan, sesuatu yang growth juga buat Aries. Ini bentuk kelimpahan dalam kehidupan Aries. Lalu yang keenam, perasaanmu di minggu ini seperti apa Aries? Perasaan Aries sih lebih kepada yang kayak Aries ini merasa bahwa hidupnya butuh planning yang lebih pasti buat ke depan. Kamu merasa persiapan itu perlu untuk menghadapi masa depan, ekspansi itu perlu, jangan di sini-sini aja, jangan stagnan gitu ya. Kesuksesan itu adalah hal yang pasti untuk diraih, dikejar dengan penuh keyakinan. Harus diri itu juga harus penuh keterbukaan dalam menerima hal-hal baru ya, penyesuaian terhadap zaman di sini, dan tetap Aries ini tetap merasa bahwa kejujuran adalah hal yang paling utama gitu ya dalam melakukan apapun gitu. Mulai dari saat ini dan mulai dari minggu ini dan untuk kedepannya gitu. Terus yang ketujuh, dampak jangka dekat buat Ariesnya apa Kak? Dampak jangka dekatnya mungkin di sini Aries mulai bisa untuk membuka diri, menerima hal-hal baru yang hadir dalam kehidupan seorang Aries. Tadi kan Aries merasa butuh keterbukaan kalau kita mau maju gitu ya. Aries merasa keterbukaan itu perlu ya, adaptasi itu perlu, kejujuran itu perlu kalau kita mau maju, sehingga dampaknya kamu akan jauh lebih terbuka, lebih antisipasi juga, dan lebih lebih berpotensi di sini untuk bisa mengembangkan dirimu dengan lebih baik gitu. Dan rasa penasaran kamu terhadap banyak hal juga jauh lebih tinggi karena ada keinginan untuk maju gitu. Apapun akan dicoba gitu sama Aries. Terus yang ke-8, hal yang perlu dihindari oleh Aries kali ya di minggu ini apa itu Kak? Mungkin kompetisi yang terlalu berlebihan Aries. Berkompetisi boleh, tapi kalau terlebihan itu juga akan bikin kamu jadi pusing gitu ya. Atau juga perjuangan yang terlalu over. Di sini semuanya harus terkontrol Aries ya. Sesuatu yang berlebihan gak akan baik buat kamu, hanya akan bikin kamu jadi tambah pusing. Oke? Terus yang ke-9, pesan semesta untuk Aries di minggu ini apa Kak? Ya. Mungkin pesannya buat kamu adalah tetap jadi Aries yang sesungguhnya di sini. Tetap terbuka terhadap situasi dan kondisi apapun itu bentuknya. Dalam menggapai mimpi perlu bekerja keras Aries. Semuanya butuh terorganize dengan baik ya. Dalam menaklukkan apapun butuh kepercayaan diri yang tinggi. Dalam menggapai kemenangan, ambisi ya, kamu butuh sesuatu yang lebih terstruktur dan terkontrol gitu, biar kamunya nggak offside gitu ya. Oke. Semangat yang offside juga di sini nggak baik Aries ya, bisa membuat kamu jadi kelelahan juga, over lelah.
Terus yang ke-10, hasil akhir di minggu ini buat Aries seperti apakah? Hasilnya aku lihat sih ya, akan ada perubahan buat Aries. Meskipun dalam perubahan ini cukup fluktuatif kehidupannya Aries gitu. Cuma kamu dapat menyikapi segala perubahan tersebut dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang dewasa, bahwa dalam setiap perjuangan pasti ada tantangan, membutuhkan semangat yang luar biasa gitu ya, dan juga memerlukan rasa juga, meskipun tadi kamu jauh lebih logik dibandingkan perasaan kamu, dan butuh kesadaran diri gitu, dan intuisi yang juga kalau aku lihat semakin membaik ya, lebih sadar diri, lebih intuitif juga. Aries ini lebih masuk akal dalam melakukan hal apapun itu. Pokoknya apa yang masuk akal pasti akan dilakukan oleh Aries gitu, bukan yang tidak masuk akal. Oke? Dari sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya di minggu ini. Energi paling kuat ada Capricorn, terus ada Aquarius juga, ada sesama Aries, Leo. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.